Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NIM 22130049. Program Studi Teknik Elektroindustri, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan mempresentasikan judul tugas TA saya dengan judul Rancang Bangun Buka dan Tutup Jembatan Penyeberangan Otomatis Berbasis Mikrokontroler. Yang saya bahas yaitu satu latar belakang. Suatu besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Untuk menghubungkan suatu pulau dengan pulau yang lain atau satu tempat ke tempat yang lain, maka dibangunlah sebuah jembatan. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi sebagai penghubung dua wilayah yang terputus oleh danau, sungai, lembah, bahkan lautan. Pembangunan jembatan kadangkala juga menjadi penghalang jalur transportasi via air jika dilintas oleh kapal yang tinggi melebihi badan jembatan tersebut. Kasus tertabraknya jembatan oleh kapal banyak terjadi di Indonesia, seperti salah satu kasus kapal tongkang yang hanyut karena arus Sungai Musi cukup deras sehingga mengakibatkan kapal menabrak jembatan. Maka dari itu, agar jembatan tetap dapat berfungsi sebagai penghubung jalur darat dan tidak menjadi penghalang bagi transportasi jalur air, diperlukan suatu sistem yang dapat bekerja secara otomatis untuk membuka dan menutup jembatan. Jembatan buka tutup sebenarnya sudah ada di Indonesia. Akan tetapi sistem kerjanya masih menggunakan sistem konvensional atau manual karena untuk mengatur pergerakan badan jembatan masih membutuhkan manusia. Seperti dengan judul Rancang Bangun, Buka dan Tutup Jembatan dengan perintah berbasis mikrokontroler Arduino yang membahas tentang simulasi jembatan yang dapat membuka dan menutup dengan perintah menggunakan aplikasi yang diinstal ke dalam smartphone dengan media transmisi wireless Bluetooth, dan pada judul yang berjudul Simulasi Jembatan Buka Tutup Otomatis Berbasis IoT menggunakan metode sensor fusion yang bertujuan untuk mengefektifkan transportasi laut dan memudahkan pekerjaan manusia dalam memantau kondisi jembatan karena dilengkapi dengan IoT, Internet of Things. Akan tetapi setiap kapal yang melintas tentunya memiliki ukuran dan kecepatan yang berbeda-beda. Berikutnya latar belakang dan alasan mengapa rancang bangun jembatan penyeberangan otomatis menjadi relevan. 1. Keamanan. Jembatan penyeberang yang dikendalikan manual dapat menyebabkan risiko kecelakaan jika tidak dioperasikan dengan benar. Sistem otomatisasi dapat mengurangi risiko ini dengan menjalankan proses buka tutup secara otomatis mengikuti protokol keamanan yang ketat. 2. Efisiensi. Operasi manual jembatan penyeberang seringkali memakan waktu yang lama yang dapat mengganggu lalu lintas. Dengan sistem otomatisasi, waktu buka dan tutup jembatan dapat dioptimalkan untuk mengurangi jembatan bagi penggunaan jalan. 3. Fleksibilitas. Sistem otomatisasi berbasis mikrokontroler memungkinkan pengendalian jembatan penyeberangan yang lebih fleksibel. Misalnya, jembatan dapat dibuka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau diaktifkan secara otomatis jika terdeteksi kapal yang akan melewati bawah jembatan. Yang keempat, integrasi teknologi. Penggunaan mikrokontroler dan sensor-sensor canggih memungkinkan integrasi dengan sistem lain. Seperti sistem lalu lintas dan sistem pemantauan keamanan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan pemantauan dan pengendalian jembatan. 5. Penghematan biaya. Meskipun investasi awal dalam pembangunan sistem otomatisasi jembatan penyeberangan dapat disignifikan, penggunaan jangka panjang dapat menghemat biaya operasional dan perawatan dibanding dengan operasi manual. 6. Mengurangi keterlibatan manusia
Dalam situasi cuaca buruk atau darurat, operasi manual jembatan penyeberangan dapat menjadi sulit dan berbahaya bagi petugas. Sistem otomatisasi dapat mengurangi keterlibatan manusia dalam situasi ini, meningkatkan keamanan. Alasan memilih judul ini. 1. Deskripsi proyek yang jelas. Judul ini dengan jelas menjelaskan apa yang akan dicapai dalam proyek tersebut, yaitu merancang dan membangun sistem otomatis untuk mengendalikan operasi buka dan tutup jembatan penyeberangan. Ini membantu orang yang membaca judul untuk dengan cepat memahami tujuan proyek. 2. Menggarisbawahi teknologi utama. Penggunaan mikrokontroler dalam judul menunjukkan bahwa teknologi ini adalah elemen inti dari proyek. Ini membantu untuk menekankan bahwa proyek ini akan menggabungkan teknologi otomatisasi berbasis mikrokontroler untuk mencapai tujuannya. 3. Tujuan yang spesifik. Dalam judul disebutkan bahwa sistem akan digunakan untuk mengendalikan operasi buka dan tutup jembatan penyeberang. Ini membuat tujuan proyek menjadi sangat spesifik dan terfokus sehingga pembaca dapat dengan mudah mengidentifikasi lingkup proyek. 4. Pentingnya otomatisasi. Kata otomatisasi menyoroti pentingnya otomatisasi dalam proyek ini. Menggarisbawahi bahwa jembatan akan beroperasi tanpa intervensi manusia yang signifikan. 5. Identifikasi lokasi operasi. Jembatan penyeberangan menunjukkan bahwa proyek ini berkaitan dengan jembatan penyeberang tertentu, sehingga membantu dalam mengidentifikasi lokasi operasi. 6. Menggambarkan metode utama. Rancang bangun yang menunjukkan bahwa proyek ini akan mencangkup proses perancangan dan konstruksi sistem otomatis tersebut. Dengan judul yang terperinci seperti ini, proyek tersebut dengan jelas mengidentifikasi tujuannya, teknologi yang akan digunakan, dan elemen inti lainnya. Ini juga membantu dalam komunikasi proyek kepada para pemangku kepentingan dan dalam merancang proyek dengan fokus yang jelas. Sekian presentasi PPT tugas TA saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.